Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis putusan terhadap kontrak pemborongan buku. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yaitu Nur Manik dengan NIM 2005 10052. Kemudian Egli Manisa dengan NIM 2005 10035. Dan kemudian Milhan Hasibuan dengan NIM 2005 10213 dan Rani Oktavia dengan NIM 2005 10171. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Marlia Castro SHM Hum. Kemudian kasus yang kami angkat ini adalah mengenai putusan sengketa antara Dr. Andus Bambang Mursito melawan PT Balai Pustaka. Adapun hal ini bermula bahwa penggugat ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan pengadaan buku pelajaran untuk SD atau MI di wilayah Kabupaten Demak berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak nomor 050/2110/2003 tanggal 10 November 2003 tentang penunjukan atau pengangkatan pimpinan kegiatan pengadaan buku pelajaran untuk SD atau MI, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan buku utama atau teks wajib untuk siswa SD atau MI di wilayah Kabupaten Demak, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak telah menandatangani nota kesepahaman nomor 632/1468 dengan pihak tergugat pada hari Rabu tanggal 12 November 2003, yang pada intinya tergugat sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku tersebut. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2003 antara penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian pemborongan kontrak nomor 632/2271/kontrak/2003. Dalam kontrak tersebut pihak tergugat sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pengiriman buku untuk SD atau MI se Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dengan harga borongan sebesar Rp4.917.800. Bahwa kenyataannya walaupun tergugat telah menerima uang pembayaran tahap 1, tetapi sampai diajukannya gugatan ini, tergugat tidak dapat memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan dalam surat perjanjian pemborongan. Atau dengan kata lain, tergugat telah melakukan wan prestasi atas kontrak yang disepakati sehingga penggugat mengalami kerugian. Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Demak telah menanyakan kepada tergugat melalui surat tanggal 25 Oktober 2004 nomor 050/1384/2004 tentang tindak lanjut pengadaian buku pelajaran wajib, tetapi tidak ditanggapi oleh tergugat. Penggugat telah beretikat baik dan berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah dan mufakat. Penggugat telah memberi toleransi jangka waktu yang lebih cukup kepada tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian pemborongan kontrak, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Demak sebagaimana ketentuan dalam pasal 15, bahwa akibat perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka pihak tergugat harus mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya pada tahap 1 sebesar Rp1 miliar
dan membayar denda atau ganti rugi sebagaimana ketentuan pada pasal 10 sebagai berikut. 5% kali harga borongan sama dengan Rp245.890.450, sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.245.890.450 kepada penggugat secara tunai dan seketika, bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi atau denda yang harus dibayarkan kepada penggugat, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4, Jakarta Pusat, milik dari atau yang ditempati oleh tergugat, bahwa untuk mencegah agar tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, kiranya cukup alasan bagi penggugat untuk mohon agar kepada tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1 juta kepada penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi isi putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Hasil putusan hakim. Bahwa atas kasus di atas, hakim menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Dr. Andes Bambang Mursito, BSc, tersebut tidak dapat diterima, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Berdasarkan pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi, di mana seharusnya memuat alasan-alasan dari permohonannya, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak melalui Surat Keterangan Nomor 7-PDT-G-2006 Pengadilan Negeri Demak, bahwa pihak pemohon kasasi belum atau tidak mengajukan memori kasasi. C. Analisis yuridis. Menimbang bahwa berdasarkan posisi kasus menjelaskan bahwa pihak tergugat telah melakukan wan prestasi berdasarkan isi dari kontrak tersebut, sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang perjanjian. Namun hal ini juga penggugat sudah menerapkan suatu asas itikat baik terhadap tergugat demi terciptanya kebersamaan yang baik. Namun hal tersebut tidak dipedulikan oleh tergugat. Oleh karena itu, upaya ini dilakukan si penggugat untuk dibawa ke ranah pengadilan negeri demi mendapatkan hak dan kewajibannya. Namun dalam upaya ini, putusan hakim tidak menerima alasan dan pertimbangan dari penggugat. Seharusnya hakim menerima dan memberikan tenggang waktu dan alasan dalam putusannya, namun tidak ada suatu tanggapan. Seharusnya hal tersebut harus dilihat dari hukum kontrak yang ada di Indonesia, yang diatur di dalam buku HI KUH Perdata, yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal, yang dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata, dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu perikatan pada umumnya pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata. 2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian pasal 1313 KUH Perdata sampai dengan pasal 1352 KUH Perdata. 3. Hapusnya perikatan pasal 1381 KUH Perdata sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata. 4. Jual beli pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan pasal
1540 KUH Perdata. 5. Tukar menukar pasal 1541 KUH Perdata sampai dengan pasal 1546 KUH Perdata. 6. Sewa menyewa pasal 1541 KUH Perdata sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. 7. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan pasal 1601 KUH Perdata sampai dengan pasal 1617 KUH Perdata. 8. Persekutuan pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata. 9. Badan Hukum pasal 1653 KUH Perdata sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata. Namun seharusnya syarat-syarat sahnya suatu kontrak juga sama dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya objek perjanjian, dan yang keempat adanya klausa yang halal. Terhadap syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga jika tidak dipenuhi maka kontrak atau perjanjian itu dapat dibatalkan, yang artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun, jika salah satu pihak tidak keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, sehingga jika tidak terpenuhi maka kontrak atau perjanjian disebut batal demi hukum, yang artinya bahwa dari semua perjanjian ini dianggap tidak ada. Kesimpulan, persoalan analisa kontrak adalah merupakan suatu hal yang sering diabaikan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Kebiasaan untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya teknis seperti perancangan dan analisa terhadap kontrak perjanjian dikarenakan oleh pemikiran para pihak yang semata-mata kepada pekerjaan yang akan dihadapi atau merupakan dari hasil pekerjaan yang akan diperoleh dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya, dan biasanya akan menyadari perlunya perancangan dan analisa kontrak apabila telah dihadapkan dengan persoalan hukum yang berasal dari suatu kontrak perjanjian yang telah disepakati.